Welcome on Mahtum FML channel. Kali ini kita akan membahas tentang tenses yang ke-12, yaitu future perfect continuous. Kita akan membahasnya dengan detail. Future perfect continuous, the usage, penggunaannya digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi, yang akan terjadi ya. Jadi akan terjadi, akan, sudah, sedang terjadi. Jadi akan, sedang, sudah, akan, future akan, perfect sudah, continuous sedang. Jadi akan, sudah, sedang. Verbal dan non-verbal. Sekarang rumus yang verbal. Di sini ada will, shall, have been, verb ing. Nah, di sini will have been verb ing atau shall have been verb ing. Jadi have been tidak diubah-ubah, meskipun misalnya subjeknya adalah she, he, it, tetap have bukan has. Untuk verbnya verb ing. Misalnya take jadi taking, search jadi searching, eat jadi eating, write jadi writing. Selanjutnya kita ada contoh dari future perfect continuous yang verbal. I will have been reading a novel. I will not have been reading a novel. Will I have been reading a novel? I will have been reading a novel. I will not have been reading a novel. Will I have been reading a novel? Kalimat positif, negatif, dan pertanyaan. Selanjutnya, bagaimana cara menerjemahkan kalimat-kalimat barusan, kalimat positif, negatif, dan pertanyaan. Positif, negatif, dan interrogatif. Terjemahannya yaitu, saya akan sudah sedang membaca novel. Jadi ada sedangnya ya, karena continuous. Negatif, saya tidak akan sudah sedang membaca novel. Pertanyaan, apakah saya akan sudah sedang membaca novel? Jadi ditambahkan kata sedang di sini ya, setelah sudah. Akan, sudah, sedang. Sekarang pembahasan tentang non-verbal, baik polanya maupun contohnya. Polanya adalah sebagai berikut. Bedanya dikit banget, yaitu verb ing diubah menjadi being, selebihnya sama. Verb ing diubah menjadi being karena kan non-verbal, bukan kata kerja, sehingga pakainya being, bukan verb ing. Subject will, shall, have been being. Subject will, shall not have been being. Will, shall, subject been being. Pertanyaan. Non-verbal berarti bukan kata kerja. Semua yang bukan kata kerja berarti itu masuk ke kalimat non-verbal. Jadi harus bisa membedakan mana verbal mana non-verbal ya. Sekarang contohnya, we will have been being in Indonesia by the end of this month. Nah, Indonesia itu kan nama sebuah negara, berarti kan bukan kata kerja, sehingga di situ pakai being. Negatif, we will not have been being in Indonesia by the end of this month. Pertanyaan, will we have been being in Indonesia by the end of this month? Jadi di situ barusan ada time signal atau keterangan waktunya. Jadi keterangan waktu boleh ada, boleh enggak. Tapi kalau misalnya ada keterangan waktu, itu akan lebih mempermudah orang untuk memahami biasanya. Memahami waktu kapan terjadinya, atau kapan sudah terjadinya, atau kapan akan terjadi. Berikut adalah terjemahannya. Jadi akan, sudah, sedang, berada. Akan, sudah, sedang, tidak akan, sudah, sedang, apakah akan, sudah, sedang. Positif, kami akan sudah sedang berada di Indonesia pada akhir bulan ini, dan sebagainya. Kalimat negatif, berikut pertanyaannya. Bisa dibedakan kalimat positif, negatif, dan pertanyaan. Selanjutnya yang kita bahas yaitu time signal atau keterangan waktu. Jika ada keterangan waktu ini, kemungkinan besar maka menggunakan rumus future perfect continuous
apa saja, yaitu by the end of. Nah, by the end of, pada akhir. Nah, ini titik-titiknya bisa diubah-ubah menjadi misalnya by the end of this week, pada akhir minggu ini, atau pada akhir bulan ini, by the end of this month, atau bisa juga year, boleh. Thanks a lot for watching. Bisa subscribe untuk mendapatkan video-video yang menarik dan bermanfaat.